Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung jam berapa kalian menonton video kali ini. Nah, di sini kita akan membahas mengenai David Icke. Nah, David Icke ini dia mempunyai sebuah channel YouTube yang cukup besar, membahas tentang hal-hal berbau konspirasi. Tapi channel ini baru saja di-delete ya beberapa waktu lalu oleh YouTube karena dianggap berisi banyak disinformasi. Nah, David Icke sendiri mungkin nggak terlalu terkenal di Indonesia, tapi di kalangan konspirator luar negeri dia sangat terkenal dengan teorinya yaitu tentang reptilian shapeshifter. Atau dia meyakini bahwa adanya bangsa alien reptil yang ingin menguasai bumi. Dan bangsa reptil ini bisa berubah wujud menyerupai para pemimpin dunia. Jadi David Icke beranggapan bahwa pemimpin-pemimpin dunia saat ini kebanyakan itu merupakan jelmaan dari bangsa reptil. Memang teorinya ini terkesan aneh, tetapi ini yang membuat David Icke sangat terkenal. Nah, di video kali ini saya sedang tidak ingin membahas soal teori reptilnya si David Icke, karena ini kalian bisa cari sendiri ya mengenai pengetahuan ini. Tetapi adalah lebih ke peristiwa pembulian yang si David Icke ini alamin. Yang kalian juga mungkin belum pernah dengar soal ini. Tapi di sini akan sangat memotivasi dan menginspirasi. Nah, sebelumnya mau mengingatkan bagi kalian yang menonton video-video ini bahwa di sini semua adalah berasal dari analisis dan teori kami, sehingga boleh percaya, boleh juga tidak, tergantung apa yang ingin kalian pelajari. Dan juga seperti biasa mau mengingatkan bahwa pandemi COVID masih berlangsung. Jangan sampai kalian gegabah dan keluar-keluar sembarangan tanpa ada perlu. Tetap jaga kesehatan kalian baik-baik, juga kesehatan keluarga kalian. Oke? Siap-siap menonton videonya, jangan lupa juga di like, di subscribe, dan dinyalakan notifikasinya. Mari kita lanjutkan. Ya, sebelum terkenal sebagai pencipta teori konspirasi, David Icke ini sebenarnya pernah menjadi pemain sepak bola di Liga Inggris, walaupun tidak bermain di Liga Utama ya kalau nggak salah. Kemudian dia juga karirnya berkembang menjadi pembawa acara sepak bola. Jadi saat itu di sekitar tahun 80-an akhir sampai 90-an awal dia cukup dikenal ya karena sebagai pembawa acara sepak bola atau mungkin sejenis komentator sepak bola mungkin waktu itu ya. Nah, dia ini mulai mengalami bullying ini ketika di tahun 1991, di sekitar tahun itu dia mengatakan bahwa dia mendapat penglihatan tentang akan kiamatnya dunia di tahun 1997. Nah, karena si David Icke ini ya semi-semi terkenal, kata-katanya dia itu cukup bikin heboh. Akhirnya dia diundang ke salah satu acara televisi, yaitu Wogan TV Show. Nah, sama si Wogan ini, pembawa acaranya, dia mengatakan bahwa hari ini kita akan berbicara mengenai dunia kiamat, sejenis itu ya, yang diungkapkan oleh si David Icke. Nah, saat Wogan mengatakan tentang dunia kiamat yang diungkapkan oleh David Icke, saat itu penonton langsung tertawa. Semua penonton tertawa di studio. Dan David Icke waktu itu dia bilang, oh, tertawa itu adalah hal yang sangat baik. Karena tertawa itu sanggup menghilangkan pikiran negatif. Nah, ketika selesai Icke berkata begitu, si Wogan ini langsung mengatakan bahwa, hey, David Icke, tahu nggak kamu bahwa penonton ini sebetulnya sedang menertawakan kamu. Mereka bukan sedang tertawa bersama kamu. Jadi dibilang, penonton ini sebenarnya lagi ngetawain kamu. Semua orang di studio ini lagi ketawain kamu. Nah, itu adalah suatu bullying yang benar-benar mempermalukan David Icke ke seluruh Inggris. Dan tidak hanya sampai di situ saja. Selesai acara TV itu, tidak lama kemudian rumah David Icke itu dikepung oleh 100 orang yang mereka di situ berteriak-teriak dan mengejek si David Icke sebagai seseorang yang meramalkan sesuatu yang palsu. Jadi mereka benar-benar membuli si David Icke ini seharian penuh sampai polisi harus datang dan membubarkan orang yang jumlahnya seratusan ini. Dan ternyata apa yang dihadapi oleh David Icke ini benar-benar membuat dia terpukul saat itu. Dia jadi stres. Karena di salah satu wawancara ketika tahun 2000-an dia diwawancara oleh The Guardian, di situ David Icke mengungkapkan bahwa saat itu dia merasa sangat sedih, merasa kecewa, merasa sangat hancur. Karena sejak kecil itu David Icke sangat takut, atau dia bilang dia paling takut itu kalau dipermalukan orang di depan umum. Dari kecil dia berpikir, wah kalau sampai itu terjadi, itu adalah hal yang menakutkan buat saya gitu, dipermalukan
di muka umum. Dan ternyata ketika dia sudah dewasa, sudah berkeluarga, itu terjadi. Dia dipermalukan di stasiun TV, sampai orang-orang itu terus membuli dia. Nah, David Icke itu bilang saat itu hidupnya sangat hancur. Karena kemanapun dia pergi di Inggris, nggak ada tuh orang yang nggak ngetawain dia. Pasti akan ada orang yang menertawakan dia. Ditambah lagi, di situ anak-anaknya juga hidupnya jadi agak kacau, karena predikat bapaknya itu ya, bapaknya atau si David Icke ini dianggap sebagai orang gila. Sehingga anak-anaknya juga sangat kecewa saat itu. Jadi kalian bisa kebayang ya, kalau kalian berada dalam situasi itu, atau kalian mungkin pernah dalam situasi seperti ini ya, dibully, dipermalukan orang, pasti rasanya sangat gak enak ya. Meskipun kelihatannya dia pernah populer, tiba-tiba menjadi seperti ini hidupnya. Nah, dibully atau diejek, diremehkan karena pemikiran kita, itu pasti sering terjadi. Bukan hanya David Icke, pasti kita semua pernah mengalami. Bukan hanya diejek, ya dipermalukan, dienyek, dan sebagainya, diremehkan. Itu pasti pernah terjadi dan rasanya menyakitkan ya. Ya, pengalaman dibully dan merasa terpuruk yang dialami oleh David Icke, dan mungkin dialami oleh kita semua ya. Kita merasa terpuruk, merasa males kalau udah menghadapi pembulian kayak gitu, apalagi konsep diri kita, karakter kita dihancurkan. Ternyata David Icke itu nggak berhenti. Dia itu tetap konsisten dengan teori-teori dia, yang bagi saya sendiri teorinya itu aneh dan agak nggak masuk akal. Meskipun saya suka konspirasi, punya pemikiran sendiri dari 32,5, tapi tidak seperti yang David Icke ungkapkan ya, teori-teori alien reptil itu benar-benar absurd. Nah, si David Icke ini terus konsisten, dia berusaha bangkit setelah mengalami peristiwa itu. Dan kalau kalian mungkin gak nyangka, jumlah orang yang percaya dengan teorinya David Icke di Amerika saja, ini di Amerika saja ya, jumlahnya itu setelah dipooling itu ada 12 juta orang. Dan ini poolingnya pooling betulan. Pada tahun 2013 dilakukan public policy polling, dan itulah hasilnya, bahwa banyak penduduk Amerika yang percaya dengan teorinya si David Icke. Dan itu tahun 2013 loh, berarti di tahun 2020 mungkin akan bertambah jumlahnya. Dan 12 juta ini bukan jumlah yang sedikit. Kenapa? Kalau kita bayangkan aja, penduduk Singapura di tahun 2020 itu jumlahnya sekitar 5.850.000 orang. Orang yang percaya dengan teorinya David Icke di Amerika saja itu jumlahnya 2 kali lipat lebih, atau 2,5 kali lipat dari penduduk Singapura. Jadi bisa bayangkan betapa si David Icke yang aneh ini, yang jadi korban bully, ternyata bisa bangkit dan memberikan pengaruh yang segitu besar kepada belasan juta orang. Dan sampai sekarang pun, kalau kita lihat di Twitter, dimanapun banyak orang ngomongin David Icke, banyak yang masih percaya dengan teorinya dia. Nah, bagaimana sekarang dengan kalian? Apakah dengan kalian yang pernah mengalami pembulian atau diremehkan orang, dikucilkan dengan pemikiran-pemikiran kalian, apakah kalian akan menyerah begitu saja? Atau kalian akan terus konsisten dengan apa yang kalian percaya dan mengerjakannya secara positif? Ya tentunya juga kekonsistenan kita akan menimbulkan impact yang sangat baik. Nah, di sini sekali lagi ini adalah konsistensi. Kalau saya boleh berbagi, sekedar memotivasi, konsistensi itu seperti pemain sepak bola cadangan. Walaupun dia cadangan, dia tetap berlatih dengan konsisten, bukan berarti malas-malasan. Karena suatu hari, pasti kesempatan itu akan datang kepada dia, atau dia harus membuktikan diri ketika kesempatan datang. Begitu juga dengan kita nggak tahu kapan kesempatan datang, tapi janganlah kita terpuruk dalam pembulian, tapi tetaplah konsisten. Dan untuk sepak bola juga, kalau bisa dicontohkan adalah Cristiano Ronaldo maupun Lionel Messi. Dua-duanya udah jago banget, tapi mereka tetap berlatih sampai saat ini. Apalagi kita yang kemampuannya mungkin nggak ada apa-apanya. Kita tetap harus berlatih, harus konsisten dengan apa yang menjadi idealisme kita. Dan itu adalah hal yang positif. Semoga kalian bisa bangkit dari keterpurukan kalau kalian sedang mengalaminya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen di channel ini ya. Oke, thank you, see you, goodbye.